Halo Balamania, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Luvo sekarang sedang bersama Mas Rudi Febrianto. Pasti teman-teman pada belum tahu kalau Rudi Febrianto siapa. Mungkin jarang yang tahu. Jarang yang tahu Mas Iya. ya. Rudi Febrianto dikenalnya itu Salekong. Salekong. Oke, Salekong merupakan penggawa dari SRC Ribbon Pacitan. Ya. Iya. Yang markasnya ada di Ngadirojo. Ya Mas, yang Ngadirojo Iya, itu dari Ngadirojo. Pacitan ke timur ya Mas. Ke timur, Dekat pantai Soge. Pantai Soge markasnya. Jadi kalau Pantai Soge mungkin kenal sama tahu SRC Ribbon bisa main-main lah mungkin ya. Yang kenal lah ya saya. Yang kenal. Yang kenal. Oke. Kali ini kita bakalan kan konten sebelumnya kan kita udah belusukan di markasnya SRC Ribbon dan kali ini kita bakalan ngobrol balap dan tentunya masih bersama MCR Racing Park. Gini Mas, jenengan itu mulai menjadi mekanik itu sejak kapan? Kalau mekanik untuk bengkel harian mulai 2008 Udah itu. udah bengkel, tapi bengkel harian. Terus 2010 juga pernah. Malah buka Garap. bengkel ya? Pengen ikut-ikut balapan tapi Oh. 2010 2008 itu mulai ikut-ikut bengkel. udah punya bengkel Udah, sendiri. udah punya bengkel sendiri. Oke. 2008 itu di 2010 Nah. nyoba-nyoba. nyoba-nyoba ikut balapan ke Jogja, tapi ya nggak pernah podium, spesialis di belakang. Dulu ya, cerita dulu. Sebelum Ribbon ya Mas ya. Sebelum ribet Namanya tetap SRC berarti ya? dulu ya SRC, Oke, SRC singkatan dari Salekong Racing Konsep. Salekong Racing Concept. Ini dinamain sama jenengan apa sama teman-teman ini? Ini yang buat nama teman-teman dulu. Oke. Si teman-teman waktu masih muda, Nggih. waktu masih bengkel harian dulu. Jadi waktu belum ada SRC yang di toko-toko itu ya. Iya. Jadi duluan SRC ini ya. Harusnya duluan SRC Iya, ini. duluan SRC ini. Terus SRC di toko-toko kan belum lama aja. Belum lama, iya. Terus itu bengkel, Mas. Memang dari zaman sekolah memang udah seneng bengkel. Seneng otak-atik motor, seneng sampai dimarahin orang tua juga. Ngapain, Mas? Otak-atik motor dirusakin ya. Motor Preteli. dipreteli, tebeng-tebeng dilepasin, dimarahin terus sama orang tua. Tapi ya biarin aja. Tapi kan nggak sampai ikutan balap-balap liar ya. Balap liar dulu waktu sekolah ya sering ikut-ikutan anak-anak aja. Oh, ikut-ikutan. Malam-malam kebut-kebutan lah ya Mas ya malam-malam. kebut-kebutan di Iya. jalan raya juga dulu. Di daerah sini, Mas. Dulu ya di daerah Lorok. Sekolah saya kan daerah sini, tapi kan aslinya saya jauh. Oh, aslinya bukan sini. Bukan. Apa namanya, Mas? Kalau aslinya saya di Desa Wonokarto, tapi masih ikut Pacitan juga. Oh, Masih yang satu kabupaten. dari misalnya dari Pacitan yang lewat jalur yang utaranya itu lewat situ ya Mas ya? Lewat situ. Oke, sebelum yang jalan lurus ke sini. Berarti Iya. liar apa kalau balap-balapan di jalan lurus yang arah sini itu? Di jalan lurus yang di Lorok dulu. Di lorong itu ya. Mm-mm. Oke. Pakai motor apa Mas dulu, Mas? Dulu motor saya Grand, Mas. Kok keren? Dulu itu kan belum kayak sekarang banyak Oke. motor-motor. Kan dulu berarti kalau zaman Grand sudah ada Volkswagen itu. Udah ada, tapi dulu kan paling sama Vega. sama Oh, itu. kalau Grand ini sama Vega cuma sama iseng-iseng aja Supra. dulu. Ya. Heeh. Itu udah dikorek atau belum waktu itu? Ya cuma dikorek asal-asalan. Siapa yang ngorek? Sendiri atau? Bukan, dulu temen Mas yang saya ikut bengkel di daerah Lorok sini. Oh, jadi jenengan itu anak bengkel lah ya, sering ngumpul-ngumpul di situ, Hmm. korek-korekin. Heeh. Malah lihat. Terus kenapa nggak ditekuni aja Mas? Kenapa malah jadi mekanik gitu? Jadi pembalap atau pembalap pro? Ya, sekarang usaha balapan biaya tetap mahal Mas. Dulu sekolah juga. Nggih. Orang tua kan di desa kan minim, penghasilan minim Mas. Dia cuma ikut-ikut balap liar aja gitu, sama temen-temen. Tapi orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Kadang uang SPP juga buat beli spare part motor. Oke, sebenarnya standar kenakalan remaja ya Mas ya? Iya. Sekolah juga jarang. Jarang Mas. Jarang. Oh iya, sekolah yang jarang itu yang tadi kita di konten sebelumnya itu, Ya. yang kenapa dinamai Salekong. Salekong itu kan Oke. cuma gara-gara nggak pernah bangun pagi. Nggak pernah bangun Malamnya pagi. balapan terus, main-main sama anak-anak terus. Terus teman saya kan di atas umur semua, udah nggak sekolah semua. Yang sekolah ya cuma saya aja. Oh, waktu yang sering kebut-kebutan itu. Mm-mm. Kebanyakan usianya di atasnya. Di atas semua. Oke. Akhirnya jarang sekolah.
pagi-pagi nggak bangun Nggak pagi. bangun pagi dinamakan salekong karena sering bangkong lah intinya gitu. Salekong itu sering bangkong. Eh, Aduh. Jadi itu sekolah berarti waktu 2008 itu selesai ini Mas, selesai sekolah ya Mas, SMK atau? SMK saya 2004 Oh 2004. Setelah itu, di Jakarta mas. oh sempat ke Jakarta. Heeh. Oh apa Mas, kerja apa Mas? Di Jakarta ikut ayah kerja di kapal. Oh sempat ikut kapal. Heeh, tapi di sana kenal teman-teman ya akhirnya kadang di bengkel juga. Bengkel Di juga. Jadi memang jiwa di bengkelnya sebagai anak bengkel itu ini ya kuat Iya. dari kecil memang ya dari zaman sekolah. Bengkel mana Mas? Kerja tapi enggak ya? Enggak Cuma kerja. ikut-ikut nongkrong di bengkel, ngumpul di bengkel gitu aja. Berarti ikut-ikut itu Jakarta kan rame Mas. Heeh. Balap-balapan juga. Iya kalau malam mas, kadang ikut-ikutan juga. Tapi ikut joki nih, udah ikut joki nih. Iya kadang. Oh iya dah. Di kebun jeruk, di Iya, iya, iya. itu di Priok juga. Oke, terus mulai buka bengkel itu ya pas pulang lagi itu ya, 2008 itu ya. Akhirnya bikin bengkel di rumah, bengkel harian. Bengkel harian. Berarti waktu buka bengkel harian itu memang belum kepikiran mau bikin bengkel balap ya Mas? Belum, Belum ya, awalnya belum ya? belum. Cuma iseng-iseng aja ada rotus di Ponorogo, iseng-iseng aja buat motor gitu. Tapi Gitu. cuma buat motor sebisanya mas. Ya Wah. enggak, belum tarung lah. Motor apa yang pertama kali digarap sama jenengan? Dulu itu Shogun. Shogun. Oh, malah bukan 2 tak yang kayak sekarang ya? Bukan, Shogun. Shogun sama Mio dulu. Sempat Matic aja juga. Heeh. Mas, kalau Matic itu zaman-zaman itu kan adanya kelasnya tune up ya. Matic Mio, Ada kelas standar ya enggak? Mio 130 ada. Ada ya dulu ya? Heeh. Standar, kelas standar. Atau tune up juga. 130 ingat saya. Tahunya itu. Enggak, Tapi saya bikinnya CC bebas mas. Oh gitu. Mm-mm. Oh, iya. Apa? Yang penting ikut tarung lah. Kalau mau bikin CC yang sama temennya yang jelas kan nggak mungkin bisa lah sama senior yang udah bengkel-bengkel ikut balapan Oke. nggak tarung. Jadi ngimbang ini pakai apa? Kapasitas yang lebih besar aja. Dan yo paling nek dibongkarnya kan kalau yang berapa besar itu Mas? 5 besar. 5 besar. Tapi nggak belum sampai itu. Kalau Mio sempat Oh, sempat ah? di Pacitan juga sempat nomor 1, ninggalnya jauh emang CC-nya 150. Oh iya. Heeh, dinaikin Didis nggak? ya didis mas. Oh, Didis. Dinaikin Cahya Oon waktu itu. Cahyaon, pembalap mana? Cahyaon. Pacitan Ponorogo. Ponorogo. Oh, Oke. Didis Tinggal jauh. ninggal jauh mas, startnya belakang sendiri kok. Sangat mencurigakan. Oh, itu sampai overlap. Bener. Sampai overlap. Didis. Didis tahun 2013 kayaknya. Terus kalau yang Shogun? Shogun cuma saya buat main sekali di Magetan. Itu enggak podium, jatuh. Oh, selebihnya memang ini yang Mio-nya itu ya, Mas. Nah, Mio. Terus habis itu enggak bengkel lagi. Tak tahun dong, 2013 itu. 2013 enggak bengkel, terus saya pindah di sini akhirnya tahu setelah corona. Setelah corona. Pindah di sini itu karena istri Itu di sini. sini ya, karena pindah ke sini karena istrinya orang sini ya. Pindah sini, corona, udah kedik. Takut di bengkel, pengen ikut balapan, akhirnya ya bersaing lah meskipun nggak kenceng. Oke, awal-awal Masih podium awal-awal main road race itu. Posban ya, Mas. Ya bisa. Kenapa tiba-tiba yang sebelumnya Mio sama apa, Shogun terus ketika apa pengen bikin utik-utik apa utak-utik motor itu malah Itu kan udah mulai rame bebek, Mas. Terus nggak pikir bebek kan simple, terus spare part juga nggak terlalu mahal, Oke. nggak begitu jauh lah cari-cari spare part di sini ada. Waktu itu Posban udah harganya udah melambung belum ya? Belum Ya, belum Masih murah. melambung, masih murah, masih nggak kayak sekarang kan. masih 3 jutaan masih dapat ya Mas, 3 Masih juta dapat. 5 juta. 2,5 juta Sekarang itu udah dapat motor. makanya yang bikin murah itu ya. Hmm. Kayak bikin adik. Sekarang udah mahal semua, mulai spare part udah mulai mahal semua. Makanya dinamai Ribbon itu ya Mas. Ya, Berarti langsung pakai nama SRC Ribbon waktu ya SRC Ribbon pertama main. pertama main. Di mana Mas? Itu di mana? Di Wonosobo lupa Mas. Tapi itu di Jawa Tengah. Pakai siapa motor? Dinaikin Lexi Kepo. Oh, langsung reaksi kepo dinaikin. Podium 2 itu kalau nggak salah itu. Nah, itu yang bikin sampai sekarang ya karena itu pertama main langsung Terus podium kan Podium, penasaran. ye. Oh, ternyata
mampu. cuma segini mampu, ya udah dikembangkan lagi. Penasaran kan bikin lagi gitu. Terus Terus riset lagi. sampai sekarang. Kalau boleh tahu Mas, kalau dari awal menjenengan mulai berarti 2018 itu sampai dengan saat ini bedanya jauh nggak Mas? Bebek dua tak standar bikinan jenengan. Jauh Mas, Jauh. jauh. Kalau dulu awal-awal bikin tuh saya deno itu cuma 19 HP. 19 HP. Iya. Sekarang Minim 25. jauh ya Mas. 6 HP. Nah, ini Jauh. 6 HP. 19 tapi udah podium Mas. Podium. Podium. Udah Iya. bersaing lah, 5 besar masuk. Nah, sekarang udah 25. 25 sekarang masih kurang puas Mas. Masih kurang puas. Musuhnya juga kenceng-kenceng semua. Oke, jadi karena persaingan itu jadi selalu kurang puas. Nah, 25 aja belum pas sekarang. Terus gini Mas, jenengan kan bikin motor balap ya Mas, bikin motor balap sebelumnya bengkel harian, ikut orang juga bengkel harian ya Mas ya. Iya. Terus belajarnya sama siapa Mas, ngorek-ngorek? Pertama belajarnya cuma lihat-lihat aja Mas, lihat temen aja. Apa yang dikorek gitu-gitu? Terus dicoba di rumah, dicoba di setting. Ternyata cuma gini-gini aja ya pikiran saya. Ya udah, buat terus. Riset terus. Riset terus. Terus akhirnya ke Mas Bimo. Coba Deno awal-awal ke Mas Bimo. Bimo itu Mas Bima Aditya. Anak-anak panggilnya Mas Bimo. Deno di sana 19. Oh ya 19 itu ketahuannya Mas di sana. Mas Bima itu terus, wah ini kok bisa podium ya motor ini, belum kenceng loh. Nah, akhirnya kan penasaran. Lah berapa Pak Denonya yang di sini? 22 loh yang motorku. Waktu itu masih dua-duaan ya? Oke. Masih 22. Punya aku 19. Nggih. Terus saya di rumah penasaran bikin mesin lagi. Terus Pak Deno lagi udah ketemu 22,5. Pokoknya Mas Bimo udah 24. Jadi ya, itu yang bikin penasaran terus. Udah segini Mas Bimo masih udah 24. Bikin lagi akhirnya penasaran terus lah ya, sampai sekarang. Sampai dengan sekarang yang 25-an ya Mas ya. Ya tetap sharing-sharing sama Mas Bimo. Oh sering-sering sama Mas. Mungkin kalau nggak kenal Mas Bimo nggak mungkin sampai seperti inilah intinya. Awal-awal tetap sharing Mas Bimo. Sharingnya apa Mas? Nek mekanik itu podo sharingnya apa, curhat apa? Ya nanya-nanya ini ukurannya seperti apa, terus porteng-portengnya bagaimana, ukurannya gimana kan udah tanya terus waktu itu. Tapi kok masa terbuka Mas? Ya dikasih tahu. Iya. Saya tanya dikasih tahu. Oh. Coba di rumah gitu. Enggak ditutup-tutupin yo? Enggak. Sharing-sharing gitu ya? Iya. Maksudnya itu kan bisa jadi rahasia ya Mas ya? Tapi Enggak. ternyata nggak ditutupin ya? Oke, akhirnya sampai dengan saat ini, nah yang menarik adalah gimana Mas Rudi Salekong ini ternyata tidak menerima semua pesanan ya Mas ya? Tidak menerima semua pesanan ya. Bukan sorry. Semua pesanan tidak semuanya diterima lah, ada pesanan diterima. Nah, takutnya malah nggak kepegang, malah nggak enak. Karena Mas Rudi itu fokusnya yang lain ya Mas ya? Pekerjaannya yang lain dan jadi korek-korek apa? Juru korek itu hobi. Hobi aja. Hobi buat ini ya, kesenangan lah ya. Oke. Kesenangan mahal Mas. ya kalau motornya sendiri banyak ya tetap ini kesenangan mahal. Hobi. Apa Mas apa usaha lain di bidang apa Mas? Di laut Mas. Di laut. Ikan. Oh. Karena di sini apa? Dekat laut. Jadi saya fokus di ikan. Terus kan kalau misalnya kerja Mas di bidang perikanan berarti ya? Iya. Ikan. Gimana ngaturnya Mas biar bisa apa ya? Biar bisa jalan dua-duanya. Kalau ikan kan musiman, Mas. Kalau lagi rame ya ikut nimbang gitu. Lagi sepi kan ya emang nggak ada ikan. Oke. Tapi saya nggak bisa lepas dari hobi lah. Hobi ya. Jadi intinya ikan tapi jenengan nggak apa? Punya kapal lah intinya Pak. Iya Mas ya. Jadi intinya jenengan nggak ikut cari yang ke laut itu ya. Saya cuma penjualan aja. Oke, makanya masih bisa ini. Masih bisa di rumah tiap hari bisa. Bisa disambil lah ya Mas ya. Oke.
bisa di rumah terus. Makanya Mas Rudi Salekong itu nggak menerima, maksudnya semua orderan nggak diterima. Karena memang ya sesuai mood ya Mas, kalau lagi pengen ini ya Mas. Kalau pengen ya nggak apa-apa lah, tak buatin. Hmm. Tapi banyak juga ya yang mesin dibikin sama jenengan kan lumayan, Banyak, udah lumayan juga. Jadi, kalau sekitar 30-an mungkin ada yang di luar daerah. di luar daerah. Nah, kadang dari bengkel minta dikirim kemana. Hmm. Saya juga nggak tahu itu kirim daerah mana. Biasanya masuk ke sini bengkel-bengkel dari Jawa juga. Oh, Kirim Kalimantan, ada Sumatera gitu. NTT, kalau NTT langsung ke sini. oh langsung. Oh, kebanyakan malah teman-teman bengkel. Kalau teman-teman bengkel dikirim kemana nggak tahu. Oh, ini kayak gini. Kalau pesen langsung kan belum tentu diterima, ya toh Mas? Kadang pakai orang dalam ya. Sama temenan nggak enak. Nggak enak ya. Ya wes tak gawein lah, tak buatin lah gitu. Tahu lu ya tuh. Kalau langsung sama jenengan boro-boro ditanggepi deh Mas. Katanya nanya ini berapa? Ya ke 25 nggak apa-apa, tapi kalau emang buat sendiri ya udah disiapin part-partnya aja, tak bantu ya. Kalau sama temen nih Mas, tapi ya. Kalau orang lain belum tentu itu ya. Disiapin aja lah apa yang dibutuhkan, nanti tak buatin. Tapi kalau lagi senggang kepengin banget yo bisa aja semua tiba-tiba. Bisa. Kayak kemarin itu 2 minggu Mas. Mesin 8. 2 minggu mesin delapan. Ya udah tak garap tuh sampai malam-malam. Itu Terus karena ini, mood ya Mas ya. ini ada lagi yang mau buat, saya jangan dulu lah. Mau libur kan hari ini ya kan? Mulai Ini libur. mulai libur. Sampai habis lebaran baru mulai ini lagi. Iya kan. Kadang ya aneh, emang bukan bengkel Mas basicnya sini, cuma buat ini aja lah. Tapi serius, Mas. Tapi serius, ada riset, ada alat, ada riset inovatif kan juga. Ada kesenangan tersendiri lah Mas. Kalau kita buatan mesin sendiri bisa bersaing kan. Nggih. Bisa senang Apalagi lah. kalau menang ya Mas. Menang itu udah bisa bersaing dengan yang bener-bener bengkel itu loh Nggih. intinya. Lah Mas, terus ke depannya itu SRC Ribbon itu arahnya mau kayak gimana Mas? Kalau saya pribadi pengennya ya tetap ke arah yang ke jurnas Mas. Oh, jadi tetap diseriusin ya Mas? Seriusin, pengen membuktikan lah. Ya mudah-mudahan mampu. Kalau nggak mampu kan ya nggak apa-apa namanya. Jadi Yang penting punya kepengenan yang di ajang lebih tinggi lagi. di event besar lah ya Mas ya. Event besar. Yang persaingnya dua tak itu ya Mas ya. Oke. Jadi pengennya itu memang fokusnya ke depannya mau bakalan cuma ini, dua tak. 2 tak aja Mas. Senangnya di situ mungkin. Sebenarnya 2 tak. Nggak pengen ya, Nggak pengen ya. Kalau 4 tak belum lah. terlalu takut ganggu ini malah ya Mas. Kerjaan ya Mas. Malah nggak fokus Mas. Malah nggak fokus, mendingan fokus 2 tak. 2 tak aja. Juga sekarang kan lagi seru-serunya ya kan Mas ya. Sekarang lagi rame 2 tak. Lagi rame. Terus kalau alat-alat mungkin pengen nambah apa lagi? Mungkin mesin bubut aja. Mesin bubut? Insya Allah ini udah ada rencana mau beli mesin bubut. Cuma itu aja. Biar nggak keluar-keluar. Iya. Kan tadi kita waktu di belusukan bengkel itu kan jenengan bilang yang keluar cuma bubut ya. Oh iya Mas. Tadi itu yang di backup sama jenengan kan ada tim sendiri. Iya. Sama RMF sekarang. Iya, RMF sekarang Trans. ganti RMF Trans ya. Iya, Yang dulunya Rizky. Itu untuk yang 2 taknya yang dipegang jenengan itu bakalan tarung di event apa aja Mas? Itu malah belum tahu Mas. Kayaknya yang belum. MCR sama apa ya? Super. Ada 3 ya. Oh, ada 3. Tapi belum tahu. MP mungkin dari supportingnya MP ya ada. ada ya, maksudnya ketika dia ikut yang kelas kejurnasnya 2 taknya juga dibawa jadi supporting MP kayaknya ya ada. Terus Mas menanggapi mengenai event-event balap saat ini Mas, gimana Mas kedepannya harapannya jenengan itu seperti apa sih sebagai mekanik 2 tak? Kalau yang jelas untuk regulasi itu kadang bikin bingung. Regulasi bikin bingung. Kadang regulasi kejurnas kayak BBM ya contohnya. Nggih. Itu kan pertama. Tapi kadang ada event juga yang Bebas. Itu kan bikin bingung mekanik 2 tak. Sedangkan di bahan bakar itu kan butuh riset Mas. Nggih. Nah, kadang kita udah riset di bahan bakar yang pertama kayak nanti event apa ada event bebas, kita kan riset lagi. Dengan riset sekarang kalau untuk tim-tim kecil itu ya sangat gimana Mas ya,
ya mahal mas. Nggih. Untuk bahan bakar sendiri udah mahal. Dengan riset blok kan ya agak sulit enggak? Karena itu bakalan berbeda mas. Kalau misalnya Beda. bahan bakarnya beda itu beda. Beda, lubang-lubang di blok juga beda. Terus harusnya ya kalau Kejurnas itu regulasinya emang seperti itu, ya event lainnya kalau bisa ya ikut seperti itu gitu loh. Ini kan apa dari ini sendiri ada regulasi itu ngeluarin juga ya mas ya, di buku kuning ya mas ya, Nah, walaupun harusnya nggak kan supporting. Kita ikut di buku kuning IMI harusnya. Disamain semua se Indonesia gitu kan. Harusnya disamain kan itu lebih enak. Pengen seperti itu ya mas. Kasihan tim-tim kecil buat riset kan, kalau nggak ada support, nggak ada sponsor kan keberatan mas. Kalau mau balapan habis ikut event ini terus kepengen ikut event yang lainnya ternyata regulasinya berbeda gitu kan. Jadi tim-tim kecil kan nggak bisa maju malah kayaknya. Yang bisa maju kan cuma tim-tim besar aja yang bisa bersaing. Karena punya banyak budget buat riset ya. Buat riset kan ada support. Lalu tim kecil kan kadang uang pribadi itu loh. Jadi kalau jenengan itu disuruh milih mas antara bahan bakar bebas atau SPBU? Kalau saya sebenarnya sih sama aja lah, yang penting ikut aturan. Yang penting sama semua gitu ya. Iya, mau apa yang penting sama semua. Yang penting ikut peraturan buku mau apa? Mau bebas bisa pakai VP campuran bensol atau segala macam. Ya kalau di semua eventnya itu ya ayo gitu ya mas. Iya. Yang penting sama. Yang penting sama. Oke. Masa ya bikin motor dua ya mas ya. SPBU sama spek gitu. Ini juga mempermudah ini ya mas, mungkin kalau ada tim-tim dari luar daerah gitu kan, biar speknya sama semua tiap daerah gitu misalnya. Jadi kan kita nggak kebingungan mas, karena nanti di sini bikin speknya sesuai IMI, nanti di luar Jawa kadang ada yang bebas. Ya kayak dulu sempat di Sumatera itu 120 kan ada mas. Ya beda lagi kan, harus ngubah-ngubah lagi. Kalau orang Sumatera bikin ke sini berarti dibikin cuma 120 bukan 125 gitu. Ya memang harus seragam ya berarti mas. Itu kasihan tim kecil yang mau berkembang akhirnya bisa frustasi, dia nggak mau riset-riset itu mas. Karena dana yang minim. Jadi ikutnya cuma event-event yang sesuai dengan spek yang sudah ada dia ya saat ini gitu ya. Jadi untuk tim-tim kecil, bengkel kecil yang ingin berkembang kan kesusahan mas akhirnya. Kalau untuk yang bengkel-bengkel kecil mas, misalnya bahan bakarnya bebas, semua dibebasin mas, itu gimana mas? Ya mungkin kalau ngeberatin nggak menurut anda? Mungkin kalau semua bebas ya dia tetap berpikir mas. Berpikir untuk apa? Ikut juga, ikut juga riset ya. Ikut juga riset. Menurut anda gimana? Jauh nggak mas budgetnya dari bahan bakar bebas dengan SPBU? Jauh mas. Sekarang SPBU berapa? 14.000 tuh. Sekarang kalau bensel udah 35, belum VP-nya. Jauh mas. VP-nya satu itu 4 juta atau berapa? Jadi untuk tim kecil balapan berat buat BBM. Tapi ketika regulasinya memang seperti itu dibebasin yuk, tim kecil gimana caranya juga tetap ini gitu ya mas ya. Tapi katanya ini mas, kalau pakai bahan bakar yang tadi tuh campuran misalnya VP sama Afgas sama bensol, partnya memang lebih awet. Kalau menurut saya partnya lebih awet mas. Saya pernah nyoba juga masalahnya. Terus motornya jauh mas. Powernya RPM-nya juga jauh. Bukan pakai bahan bakar gitu terus tambah panas cepet bodol enggak ya mas? Enggak, malah justru lebih aman. Lebih aman. Jadi lebih aman. Plus minusnya ya mas ya, ada plus minus. Lebih mahal tapi lebih aman. Ya, oke, siap. Terus gini mas, tadi kan saya lihat waktu di belusukan itu ada part MCR ya mas ya? Iya MCR. Part MCR. Gimana tanggapannya? Part MCR itu kan dia sekarang lagi rame nih, terutama untuk dua tak ya mas, cukup rame. Dengan harga yang lebih terjangkau ya. Jauh, mas. Gimana mas? Dengan hadirnya MCR itu? Kalau menurut saya ya dengan hadirnya MCR sangat membantu mas. Itu dengan harga part yang agak di bawah tapi kualitasnya nggak kalah mas. Kualitasnya nggak kalah. Contohnya kampas kopling aja sekarang kalau pakai FR ya orisinil sekarang udah berapa. Terus sekarang bebek kan kadang 2 event ganti, tapi event ganti. Nah, dengan MCR harganya lebih terjangkau, kualitasnya nggak kalah mas. Kadang saya 3 event nggak ganti aman. Oh iya aman. Rantai juga aman.
Terus apalagi yang kayak untuk kampas kopling ya FR itu selain harganya lebih mahal, barangnya susah ya Mas ya? Susah Mas, di sini sekarang kita Di Pacitan? kalau di Pacitan susah Mas beli. Tetap keluar kota. Tetap keluar kota ya. Jadi sangat membantu ya berarti ya. Sangat membantu lah intinya. Belum lagi ada part-part lainnya ya Mas ya. Dan dengan harga yang lebih terjangkau, namun kualitasnya bisa diadu gitu ya Mas ya. Jadi sangat membantu MCR Ya, Racing Park. ring piston juga Ring piston juga ada pakai juga jenengan ya? ada. Awet kok Mas. Apa itu? Awet. Lebih aman. Lebih Saya pakai MCR semua sekarang part-part. Oh iya, Mulai dari kampas kampas kopling. terus busi juga pakai, Oh, businya juga pakai MCR. terus ring piston juga, rantai Rantai. aman. Terus sekarang dibandingkan dengan rantai yang pernah saya pakai, harganya kan Lebih terjangkau. lebih terjangkau. Untuk tim-tim kecil seperti kita kan nggak terlalu keberatan Mas. Oke. Ya MCR Racing Park mantep ya. Oke. Mantap. Oke, demikian konten ngobrol balap bersama Mas Rudi Febrianto alias Mas Salekong. Terima kasih banyak Mas Ya. waktunya. Oke, jadi teman-teman bisa lebih tahu mengenai SR Seri One ya Mas ya. Oke. Sampai jumpa lagi di konten Silatu Racing bersama MCR Racing Park selanjutnya.